nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini selain semuanya atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keberadaan kita di sini bukan karena memang sudah biasa, bukan karena memang sudah diagendakan. Memang semua ini adalah bagian daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keberadaan saya di sini, alhamdulillah ini adalah yang pertama saya menginjakkan kaki di masjid ini, Masjid Al-Qadar. Kemudian juga bertemu dengan ibu-ibu semua, ahli ilmu, ahli ibadah, alhamdulillah. Dan ini pun adalah bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan keberadaan kita di sini ini adalah bagian dari tuntutan dari seorang muslim, yaitu untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita, setiap langkah kita sampai dengan di tempat ini, mudah-mudahan setiap butir tanah yang kita pijak menjadi saksi nanti di yaumil akhir dari setiap amal solih yang kita laksanakan. Dan mudah-mudahan amal solih kita bisa meraih magfirah juga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema menggapai derajat muhsin. Ibu-ibu rahimakumullah, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tentu saja semuanya menginginkan kemuliaan, penghormatan, derajat. Jadi semua manusia menginginkan hal itu. Tetapi seringkali banyak orang yang mengejar, berupaya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan penghormatan, derajat yang tinggi itu hanya yang bersifat duniawinya saja. Yaitu mereka menginginkan, hanya ingin dilihat terhormat mulia itu dari pandangan manusia saja, dari pandangan makhluk saja. Padahal yang harus kita upayakan semaksimal mungkin adalah bagaimana kita hidup mulia, kita hidup terhormat, mendapatkan derajat yang tinggi itu adalah indillah mir rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita upayakan, bagaimana kita dalam hidup ini segala apa yang kita punya untuk meraih kemuliaan, penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita upayakan. Allah dalam Al-Quran menegaskan bahwa yang paling mulia di antara semua manusia itu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ini yang harus kita upayakan, kita kerjakan semaksimal mungkin bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Di sini judulnya adalah muhsin, menggapai derajat muhsin. Tapi antara muhsin dan muttaqin itu tidak bisa dipisahkan. Seorang yang muhsin tentu saja dia muttaqin. Seorang yang muttaqin tentu saja muhsin. Ya Bu ya. Jadi ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Muhsin itu muttaqin dan muttaqin itu adalah muhsin. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, yang mana itu menggambarkan atau syarat atau karakteristik daripada muttaqin. Jadi kita bicara dulu sedikit tentang muttaqin. Apa sih karakter atau ciri orang muttaqin itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqina. Ibu-ibu tangkosnya atas apa? Surat Al-Baqarah ayat kedua ya. Dzalikal kitabu, itulah kitab. Dalam ayat itu memakai huruf atau kalimat isyarah yang menunjukkan kepada jauh. Zalika, itulah. Padahal itulah kitab, inilah kitab. Mengapa memakai kalimat isyarah menandakan kepada jauh? Karena Al-Quran sesuatu hal yang sangat luar biasa, sangat tinggi kedudukannya. Makanya memakai kalimat isyarah yang menandakan kepada jauh. Zalika kitabu, itulah kitab, yang ini kitab. Kata Allah, kitab ini la raiba, tidak ada keraguan sedikit pun. Isi dari kitab ini tidak ada sedikit pun keraguan. Bagi siapa ini, Bu? Dan kenapa tidak ada keraguan, dan kita harus percaya bahwa semua isi dari kitab ini la raiba fi. Kenapa? Karena fungsi dari kitab ini yang pokok adalah hudan. Dzalika kitabu la raiba fihi hudan. Petunjuk. Bagi siapa? Ini tidak sembarangan, Bu. Allah menyatakan bahwa kitab ini sebagai atau fungsinya adalah hudan, petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa lah yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ini, sehingga Al-Quran ini menjadi hudan, petunjuk. Maka dari itu menjadi petunjuk harus la raiba fi. Allah menegaskan la raiba fi. Kenapa? Karena ini sebagai petunjuk supaya orang teh henteu sesat. Ibu pami naroskeun di jalan misalnya dupi jalan yang seret teh paling mana sih? Kemudian orang yang ditanya menjawab, yang seret teh ka mananya? Asal lurus, belok kiri atau belok kanan ya? Asal belok kanan dah, tapi asal ragu ya. Jadi petunjuk mual. Petunjuk itu harus la raiba fi, supaya orang tersesat. Begitupun Al-Quran, di dalamnya merupakan petunjuk. Kenapa? Karena hidup kita, Bu, di dunia ini bukan hanya sekedar menjalani hidup dari hari ke hari, tetapi ini bagaimana kita optimal, kita maksimal untuk meraih kebahagiaan nanti di akhirat. Bagaimana hidup kita selamat di dunia ini kalau tanpa petunjuk, kalau tanpa arah. Maka dari itu Allah melalui Rasulnya menurunkan ini Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, meh urang teh selamat hidup di dunia sampai dengan di akhirat. Sahatah anu bakal selamat pitunjuk Quran teh lil muttaqina. Sekali lagi, hanya orang muttaqin saja yang mampu mengambil manfaat dari Quran ini sehingga menjadi hudan. Lalu apa ciri orang muttaqin itu? Lihat yang ketiga, alladzina
yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang gaib. Yang pertama adalah kepada Allah. Kenapa ini beriman itu disimpan di awal bagi karakter seorang muttaqin? Karena iman sesuatu hal yang mendasar, pondasinya. Bagaimana seseorang akan melaksanakan berbagai hal kalau dorongan pondasinya tidak ada? Makanya ini iman, masalah hati yang pertama disebut yu'minuna bil ghaib. Setelah kita beriman, tentu saja dari keimanan itu akan lahir aturan-aturan, tuntutan-tuntutan, hukum-hukum. Maka lahirlah perintah yang pertama, perintah yang pokok dari ibadah kita adalah as-salat. Makanya setelah yu'minuna bil ghaibi, yang kedua yuqimunas shalah. Ibu kalau membaca Al-Quran, kalimat as-shalah tidak ada fiil yang mendampinginya selain kalimat aqoma yuqimu iqomatan. Tidak ada amila ya'malu, tidak ada fa'ila yaf'alu, tidak ada. Semuanya aqoma yuqimu iqomatan. Kenapa dengan kalimat itu? Dirikanlah. Karena standar sholat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai contoh yang diberikan oleh Rasul. Kaifiahnya harus sesuai dengan Rasul. Bukan standar kita sebagai manusia. Asal mendidikin sholat atau sesuai gugur kewajiban, bukan itu. Bukan hanya sekadar berdiri, ruku, sujud, bagaimana, bukan seperti itu. Ada standar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itulah standar sholat yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Maka ketika sholat sudah shollu kama ra'aitumuni usolli, maka ini akan melahirkan tanha anil fahsya wal munkar. Ini Bu, mencegah diri bagi seseorang melakukan fahsya wal munkar. Itu adalah standar yang dikehendaki oleh Allah ketika kita melaksanakan sholat. Makanya kalimat fiil yang mendampinginya senantiasa aqoma yuqimu iqomatan. Kemudian karakter muttaqin yang ketiga adalah wayutuna zakat. Kalau sholat mah hablum minallah, nah Bu, hubungan dengan Allah mesti terjalin, harus. Yang kedua, karena manusia itu adalah an-nasu, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka dia harus punya empati kepada yang lain. Sosial kemasyarakatan, hablum minanas wa yutuna zakat. Zakat, infak, sedekah. Karena perjuangan seseorang itu hanya dua, min anfusihim wa amwalihim, dirinya dan harta. Nah itulah sifat daripada orang muttaqin. Yang terakhir adalah wahum bil akhirati hum yuqin wa ulaika humul alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinuna. Kepada hari akhir yakin. Untuk apa sih kita sholat capek-capek setiap hari mengeluarkan harta, zakat, infak, sedekah? Kalau kita tidak yakin akhirat ayat, mal mungkin seseorang sholat. Tidak mungkin seseorang mengeluarkan hartanya untuk orang lain kalau dia tidak yakin akhirat ayat. Maka ini penting
keyakinan akan akhirat. Itulah diantaranya ciri dari orang mutakin, yang sebenarnya ada sampai ke ayat yang sampai ke 5 Bu ya. Kemudian sekarang kita muhsin. Sedikit Bu, mutakin itu asal katanya dari wako yaki wikoyatan Bu ya, Ibu sering mendengar kata itu, wako yaki wikoyatan, artinya adalah menjaga hati-hati, waspada. Jadi orang mutakin itu orang yang senantiasa hati-hati, menjaga diri, waspada. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi tentang takwa. Kata Nabi begini, apakah kamu pernah tidak di jalanan menemukan banyak duri? Lalu apa tindakanmu itu? Kata Abu Hurairah, tentu saja aku akan menghindari duri itu, melangkahi atau berjalan ke kiri atau berjalan ke kanan atau mundur. Kata Nabi, itulah takwa. Jadi takwa itu bagaimana kita berhati-hati, waspada agar tidak terkena duri. Duri itu adalah dosa. Jadi bagaimana kita membawa diri ini agar tidak melakukan dosa. Lemawi istilah takwa teh dengan bunyi imtithalu awamirihi wastinabu nawahihi, mengerjakan setiap perintahnya dan menjauhi larangannya. Ari menjauhi larangan anu mana? Tantos seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, bukan hanya dosa yang besar saja. Mencuri, korupsi, berzina, mabuk-mabukan, tapi dosa-dosa yang kecil pun oleh orang yang bertakwa tentu saja akan dihindari. Jangankan yang subhat, yang mubah saja orang yang bertakwa mah akan dihindari. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang tidak apa-apa bagi orang yang bertakwa mah akan dihindari, tidak akan dilaksanakan. Kenapa? Karena khawatir yang tidak apa-apa itu menjadi apa-apa. Nonton TV teh mah gawe kene. Nonton sepak bola teh mangga. Tapi upami kira-kira na ieu teh bakal pidosaeun, tah hal yang mubah kitu teh ku jalma mutakin mah dihindari. Kenapa? Karena khawatir hal yang mubah eta, hal yang tidak apa-apa eta bisa jadi apa-apa, bisa jadi pidosaeun. Nah, itulah ciri orang mutakin. Sekarang muhsin. Muhsin itu berasal dari kalimat atau kata dasarnya dari hasana yahsun, baik. Kalau muhsin dari ahsana yuksinu ihsanan muhsinun gitu Bu. Muhsinun hiji, muhsinani dua, upami seueur muhsinuna. Upami majrur mansub muhsinina. Ibu kan sok belajar tahsin punya. Tahsin teh tinu hasana yuhassinu tahsinun, memperbaiki, memperbagus bacaan. Muhsin tadi tinu asana yuhsinu ihsanan muhsin. Menurut Nabi ada istilah pokok dari yang namanya muhsin. Jadi muhsin orang nabu, kalau yang dilakukannya atau kelakuannya adalah namanya ihsan. Ihsan orangnya muhsin. Naon si ihsan teh? Kata Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat dia ada di hadapanmu. Urang teh nuju salat tiasa teu ngabayangkeun bahwa ketika kita salat menyembah Allah teh seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Bisa tidak? Kata Nabi
Tapi kalau tidak bisa, fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa membayangkan Allah itu bisa kamu lihat, ini yang pokok. Fa innahu yaraka, bahwa sesungguhnya Allah itu melihatmu. Inilah muhsin. Ketika dia beraktivitas apapun, melakukan amal soleh apapun, dia harus berkeyakinan bahwa semua gerak-gerik hidupnya itu Allah melihatmu. Makanya Bu, dalam ayat yang pertama ini An-Nahl 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinuna. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqaw, berserta orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinuna, dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Garis bawahi oleh kita, innallaha ma'a, garis bawahi itu ma'a, sesungguhnya Allah beserta. Kalimat ma'a itu hanya 2 huruf Ibu, mim dengan ain, ma'a. Sesungguhnya Allah itu menyertai, membersamai, bersama. Bersama siapa? Alladzina taqaw walladzina hum muhsinuna. Allah itu senantiasa membersamai kita. Pertanyaannya, seberapa besar kita merasa dibersamai oleh Allah? Seberapa banyak hati ini merasa dibersamai oleh Allah? Apakah setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik? Kalimat ma'a ini Bu, ini menunjukkan kebersamaan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kalimatnya ma'a. Berarti selama hidup kita di dunia ini, selama napas ini masih dalam tubuh kita, ruh kita belum lepas keluar, maka selama ini pula Allah membersamai kita. Setiap saat, di setiap helaan napas kita, di setiap desiran darah kita, Allah itu ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Tinggal kita merasakan dalam diri. Coba muhasabah, bertanya, seberapa besar keyakinan diri ini bahwa Allah selama ini membersamai diri kita? Yakin tidak bahwa Allah itu bersama kita? Yakin tidak? Fa innahu yaraka, Allah itu senantiasa memperhatikan, senantiasa melihat kita. Yakin tidak? Ada efeknya gak sih selama ini akan keyakinan itu? Bahwa Allah itu menyertai, membersamai, seberapa besar? Apa efeknya? Kalau kita yakin bahwa Allah selama ini ada bersama kita, apa efeknya? Ada tidak? Orang muhsin Bu, dan orang muttaqin yang punya keyakinan ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, dia punya keyakinan bahwa ma'iya rabbi wa malakaya, Tuhanku bersamaku dan kedua malaikat. Lalu apa efek dari keyakinan itu? Bahwa Allah senantiasa bersamaku, bahwa kedua malaikat senantiasa bersamaku dan mencatat setiap amal yang aku lakukan. Apa efeknya? Maka dari itu, kenapa orang muttaqin ketika ada perbuatan yang khawatir akan
akan terjerumus kepada dosa, akan dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia begitu yakin bahwa Allah itu ma'iya Rabbi wa malakaya. Meskipun orang lain tidak melihat, tapi Allah itu ma'iya Rabbi wa malakaya. Mungkin tidak orang yang mempunyai keyakinan ma'iya Rabbi wa malakaya akan melakukan dosa walaupun kecil dengan sengaja. Mungkin tidak. Tidak mungkin. Di antaranya dosa yang kecil adalah seperti membuang sampah sembarangan. Ibu mungkin suka lihat orang yang dari mobil lung aqua, lung cangkang naon, micen sampah kawalungan, kasusukan. Dosa itu sih eta teh. Dosa, Bu. Bagi orang yang musin mutakin itu akan dihindari. Mete katanya ku batur micen sampah kawalungan teh urang tengah wengi we ayeuna mah jam 12 wengi. Iya, manusia tidak ada yang lihat seorang pun dan mereka sudah pada tidur. Tapi di mana Allah? Nah, itulah, Bu, bagi orang yang mutakin keyakinan ma'iya Rabbi ini, pertama akan mendorong dia untuk berbuat kebajikan dan kebajikan terus menerus. Yang kedua adalah sebagai rem bahwa dia tidak akan melakukan dosa apapun meskipun itu dosa yang kecil. Kenapa? Ma'iya Rabbi wa malakaya. Ini ada Allah beserta aku dan kedua malaikat yang mencatat sikapku, kelakuanku dan setiap lisan, setiap ucapan yang keluar dari lisan. Tercatat semua. Jadi bagaimana seorang mutakin, seorang muhsin akan melakukan hal-hal yang di luar dari aturan agama, dari yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang mesti diperkuat lagi dalam diri. Keyakinan tumbuhkan setiap saat bahwa ma'iya Rabbi wa malakaya. Ketika orang nuju taat mahbu ke Allah, zikrullah, setan teh kan punya kalah labur lalumpatan nu mawi urang teh panceg apal ya buang sampah sembarangan teh bagian daripada dosa. Gibah, ngumpat orang lain, menjelek-jelekan orang lain dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada dosa. Tapi karena setan teh, Bu, lumpat teh sanes menghilang begitu saja. Urang teh nuju zikrullah, taat kepada Allah, setan teh lumpat menjauh, sanes lumpat menghilang begitu saja. Lumawi setan teh gaduh sifat al-khonnas. Khonnas teh naon, Bu? Nyumput ngaradoho, mencari peluang. Ibu kapumpul kantos ucing sumput. Ampu 25-an 100-an dulu teh. Ucing 25 cenah. Punya. Eta si A jadi ucingna. Urang anu nyumputna, gitu kan, Bu? Ketika orang nyumput, nah ibu teh nyumput we terus teu keluar. Ketika ibu nyumput teh bari ngadodoho kan, Bu, bari noong kieu tah. Upami eta anu si ucing teh lengah nuju mirarian nu sanes, ibu aya kesempatan kan ibu teh lompat 25 cenah kitu kan, Bu. Tah eta setan oge senantiasa mencari kesempatan pada diri kita. Ketika kita lengah, jauh dari Allah, jauh dari zikrullah, disitulah kesempatan setan menggoda kita.
nuju salat wae Bu, setan mah ngaganggu, cari-cari kesempatan. Eta teh nuju salat ibadah yang pokok, nuju munajat ka Allah, setan mah ngadodoho Bu. Dumawi cenahnya tos ieu mah tos masyhur. Ketika ibu takbir Allah, kabayang kemaha besaran Allah, kemaha agungan Allah dengan berbagai ciptaan teh. Kabayang ke urang. Nah hari atos dek we kieu. Eta salat 4 rakaat ngadongeng we Bu. Tamat salat 4 rakaat, tapi pas bade ka 4 teh mulai berhitung 3 4 osok gitu Bu. Tah eta nuju salat wae setan mah curi-curi kesempatan. Eta teh urang teh keur salat keur munajat ka Allah. Bu, upami urang salat taras ibu teh jol emut we eta kanu jarum. Da ibu teh cenah koteteng jarum teh alit tapi bahaya Bu. Di mana eta jarum cenanya dipilihkeun kadukan itu kadukan ieu teu kapandak wae. Nah hari pas salat jolbreh we. Aduh eta jarum hanapeun bantal. Kenging teh urang nuju salat emut kanu jarum. Kenging teh Bu. Ari ibu salaminya pami salat asa emut kanu naon asa emut ara. Kenging teh eta. Nuju salat jolbreh we. Pokoknya eta jarum nu halapeun bantal. Kenging teh Bu. Kenging eta mada manusiawi. Anu teu kenging mah ngemut diteraskeun ku ibu dongeng nate. Aduh eta nya jarum geus halapeun bantal ari benangna ka mana nya? Makaning benangna teh aya nu beureum aya nu haju di mana eta benang teh eta nu teh kenging mah. Ari ke emut oh nya jarum teh di dinya tos Bu. Lajangkeun deui fokuskeun deui urang teh nuju salat dan nuju salat ieu teh. Bu, kan orang dimanapun kita berada tentu saja ini pendengaran teh kan cakuping Bu untuk orang sholat teh. Ayeuna orang emut jarum, ayeuna pami kukupingan ya. Urang ngeping aya budak nangis kenging teu. Kenging teu kakuping eta urang kali nangis. Kenging ari kakuping mah. Anu teu kenging teh eta budak sahanya curi ku tarik kitu. Asa si Neng, ari si mama ka mana nya budak dijeritan diantep wae. Memang ciga si Neng eta mah soalna si mama cerewet si Neng dia kitu tah eta nu teu kenging mah. Ari nu salat tak kuping suara mobil, suara motor, barudak deui mah eta mah belum manusiawi. Anu teu kenging tadi teraskeun ku urang. Nah hanya saha ieu motor teh dibarabat kerebet kitu. Cing atunya kan abdi teh keur salat tah eta nu teu kenging mah. Ari kadang-kadang urang mah sok dilanjutkeun eta dongeng kitu teh. Emutan sareng kukupingan teh. Tah eta Bu khonas teh. Setan teh mencari-cari kesempatan. Urang lengah masuk tah eta. Nah orang mutakin mah senantiasa Bu ketika dia berbuat salah karena memang manusia mah tidak akan luput dari yang namanya dosa ataupun salah. Selama kita berpredikat manusia, artinya kita belum mati hidup di dunia ini, maka kesalahan dosa tentu saja Bu aya we nu alawit nama. Seru sadaya mendingan ari taneuh jeung leutak mah teu mungkin ku urang dicanak ka bumi. Tapi ari kebuleuna mah aya we anu kacanak. Nah, ketika kita tahu, kita tersadar bahwa kita melakukan yang salah, maka sifat di antara orang muttaqin mah adalah idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma yaf'alu wa hum ya'lamun.
Jadi bagi orang yang muttaqin, ketika dia tersadar melakukan salah, maka segeralah ingat kepada Allah, zakarullah. Tapi bukan hanya sekedar ingat saja, tapi harus wastaghfaru lidunubihim, memohon ampunan atas dosa-dosa mereka kepada Allah. Kenapa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kita selain Allah. Kemudian sifat muttaqin yang terakhir ayat itu adalah dia walam yusiru alama yaf'aluna wa hum ya'lamun. Dia tidak melakukan lagi dosa tersebut karena dia tahu bahwa itu adalah salah. Adik-adik ya Bu, tadi tentang Allah yang senantiasa membersamai orang-orang muhsin dan orang-orang muttaqin. Tadi sudah ada karakter ciri daripada orang muttaqin, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, ieu mah karakter muhsin yang ada dalam surat Luqman ayat 3 sampai 5. Sami awalna teh Bu. Dalam surat Al-Baqarah sami alif lam mim. Ieu ge saresna awalna teh ayat hijina teh alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Sami oge isim isyarah. Dzalika sami isim isyarah. Namina teh petunjuk untuk isyarat yang jauh. Kenapa ari Al-Baqarah mah dzalika, ari ieu tilka, ari dzalika mah kang mudzakkar Bu. Tan ge kitab ari tilka ieu mah muannas, kapayuna ayatu teh muannas. Nah, cenanya mudzakkar muannas teh bilih di antara ibu yang mau belajar bahasa Arab Bu. Namanya benten kan punya Al-Baqarah madzalika kitabu imatilka, tapi sami hatos nama. Itulah ayat-ayat kitab, yaitu Al-Quran Al-Hakim yang penuh dengan hikmah, yang mana Al-Quran itu tinggi sekali, dalam sekali, penuh dengan syarat dengan makna, perintah, ayat dan lain sebagainya. Semuanya itu ada dalam Al-Quran, yang mana jelas sekali bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagai pegangan hidup manusia, terutama adalah orang-orang muttaqin. Nah, ayatul kitabil hakim ini menurut surat Luqman ini adalah hudan. Sami kan Bu di surat Al-Baqarah oge. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan. Jadi fungsi yang pokok daripada kitab, daripada Al-Quran itu adalah hudan, sebagai petunjuk, penentu arah, meh urang tersesat. Malah dalam surat Luqman ieu mah ditambihan hudan warahmah, yang mana Quran ini sebagai sumber rahmat. Jadi bukan hanya sebagai hudan, tetapi sebagai sumber rahmat bagi siapa? Lil muhsinina, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bukan bagi lil kafirin, bukan bagi munafik, fasik, bukan, tetapi lil muhsinina, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi hanya orang-orang muhsin saja yang dapat mengambil manfaat dari Quran ini sebagai hudan dan rahmat. Maka dari itu kalau orang kafir mah, orang munafik, orang musyrik, tidak akan mungkin ini bisa menjadi hudan. Kenapa? Karena hanya orang muttaqin dan muhsin, Quran ini bisa diambil untuk manfaat dirinya, juga rahmat. Makanya jelas sekali oleh Allah dinyatakan bahwa Quran ini hudan dan rahmat itu bagi lil muhsinina, bagi orang-orang yang muhsin. Nuku mahasih ciri na karakter orang muhsin teh tadi mah muttaqin aya di surat Al-Baqarah, ieu mah dalam surat Luqman nyata karakter orang muhsin. Nuka hiji alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat.
Tekan Bu, karakter orang mutakin karena sholat diiringi dengan akoma yukimu nasolah. Sami ya oge musin oge kalimat nanti ku yukimu nasolah. Hampir sami sareng nama karakter mutakin sareng musin teh. Kemudian wayutuna zakat, sami kan Bu nya? Yukimu nasolah mahablum minallah. Nah, yutuna zakat mah kita itu sebagai manusia kedah aya hablum minanas na kumplit hablum minallah na aya oge hablum minanas na oge kedah aya wa hum bil akhirati hum yuqinuna, dan mereka terhadap hari akhirat itu harus yakin. Kita yakin apakah Allah itu ada, Bu? Apa cirinya yakin Allah itu ada? Yang mudah adalah ini, keberadaan manusia di alam dunia ini adalah sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Dan ketika kita yakin akan hari akhirat, maka dari itu sebagai orang mutakin, orang muslimah tadi teh senantiasa menjaga diri, waspada. Kenapa ini? Yakin akan akhirat. Setiap amal yang kita lakukan, amal jelek ataupun amal baik akan dibalas. Inilah bagian daripada keyakinan akan akhirat, bahwa setiap amal itu akan dibalas. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji sawi, cenah bunya. Biji sawi teh kumaha sih Bu? Itu seninggal. Bakat ku alit kata Bu. Tapi meskipun sebesar biji sawi, tapi yarahu ada nilai di sisi Allah. Akan dibalas eta kebajikan teh di sisi Allah. Anu kadua fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Sekecil apapun perbuatan jahat jelek yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kenapa orang muslim itu ciri yang ketiga adalah wahum bil akhirati hum yuqinuna. Karena setiap apa yang kita lakukan, mau baik ataupun jelek, mohon Bu abi mendasak ieu. Tenten kesangan. Tenten perbuatan manusia di alam dunia ini sekecil apapun, apakah itu baik atau buruk, ketika kita yakin akan akhirat, ini akan sebenarnya pendorong melakukan berbagai kebajikan sekecil apapun. Kenapa? Wahum bil akhirati hum yuqinuna. Sekecil apapun akan ada nilai dari Allah, sekecil apapun akan ada balasan dari Allah. Juga ini sebagai rem kehati-hatian. Kenapa? Sekecil apapun perbuatan dosa akan ada balasannya nanti di akhirat. Lung sampah sembarangan, berbohong kepada tetangga, berbohong kepada suami, berbohong kepada sesama. Perbuatan apapun akan ada balasannya. Maka dari itu ma'iya rabbi wa malakaya, malaikat, kedua malaikat itu akan mencatat setiap perilaku kita, setiap apa yang terlontar dari lisan kita, dan nanti di akhirat akan mendapat balasannya. Ini harus menjadi keyakinan, menjadi kekuatan dalam diri. Kenapa orang-orang begitu mudah melakukan dosa, begitu mudah melakukan maksiat? Ini keyakinan akan akhirat kurang atau malah tidak ada. Kenapa? Karena akhirat hal yang gaib. Ku penjara masieun, ku polisi masieun, tapi iya karena hal yang gaib, kadang-kadang orang begitu saja dengan mudah melakukan dosa. Padahal ini
sesuatu hal yang memang benar-benar harus kita jaga. Karena semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Ibu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihuna. Mereka itu, saha mereka teh? Yaitu orang-orang yang muslimina, yang mempunyai karakter alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinuna. Kata Allah, eta marahna teh mereka itu ala hudam mir rabbihim, selamanya ada dalam petunjuk Tuhan mereka. Ini luar biasa. Orang muslim, orang mutakin, salawasna aya dinu pituduh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jalan hidupna teh lempeng we, Bu. Kenapa? Allah senantiasa berada memberikan petunjuk kepada mereka. Maka dari itu wa ulaika humul muflihuna. Setiap tetes keringat yang jatuh, tenaga yang dipakai, dia telah berlelah-lelah di muka bumi ini. Berbagai hal dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mencari ridho Allah, ibtigha wajhillah. Lelah, iya. Capek, iya. Tidak ada perjuangan yang tidak lelah. Tidak ada perjuangan yang tidak membutuhkan pengorbanan. Tidak ada perjuangan yang tidak membutuhkan kesabaran. Membutuhkan semua itu. Capek kita, lelah. Tapi jangan khawatir. Semuanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina min anfusihim wa amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah ishtara, telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang mukmin itu. Apa yang Allah beli dari diri kita? Apa, Bu? Anfusahum, diri mereka. Wa amwalahum, harta-harta mereka. Dengan apa Allah membeli semua ini? Yang mana sebenarnya diri kita, harta, dan lain sebagainya, termasuk anak, suami, ayah, ibu, semuanya milik Allah, dari Allah. Tapi nanti oleh Allah itu akan diganti. Kelelahan, kepayahan ini akan diganti. Dengan apa digantinya? Bi anna lahumul jannah, diganti dengan surga. Luar biasa. Nabi saja amalnya yang 100% tidak bisa mengganti amal itu dengan surga, apalagi diri kita. Tapi dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, rasa lelah, kepayahan ini diganti dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tara sholat komo impak sodakoh mah naon cing anu bakal dibeli dari diri dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sholat wae tara ngalaksanakeun komo impak sodakoh, Bu. Da sholat mah sebagai barometernya. Kalau sholatnya benar, pasti dia akan melaksanakan puasa. Pasti dia akan impak sodako dan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Kenapa ini sholat sebagai barometer dirinya? Mun sholat tara naon atuh piunteun dirinya teh? Apa yang akan dibeli dari dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini luar biasa. Dan karena itulah Allah menyatakan dalam surat Luqman ini, wa ulaika humul muflihuna. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang kepayahan di dunianya, menanam, terus menanam, kemudian dapat dipetik di akhirat dengan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa?
Bisabab dalam sebuah kitab apa namanya saya lupa lagi. Bisababi imanin amikin, mereka mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat dengan sebab iman yang amik. Amik itu iman yang dalam, iman yang kuat. Tapi ternyata kan bukan iman saja, Bu. Aplikasi atau wujud dari kita menyatakan beriman kepada Allah itu apa? Yaitu amal. Makanya orang-orang yang beruntung itu yang pertama bisa babi imanin amikin, dengan sebab imannya yang dalam. Yang kedua adalah bisa babi a'malihim, dengan sebab amal mereka yang dorongannya tentu saja harus karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan Bu ayat selanjutnya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian atau infakkanlah hartamu. Tapi ini dibatasi atau dikurung gitu. Infak kumaha sih? Saur Allah fi sabilillah. Tekangen kamana wae harus jelas, harus fisabilillah impak nate. Nah hae jalmi anu impakna sanes fisabilillah aya. Dan orang kafir oge bahasana teh impak dinu Al-Qur'an teh. Tapi impak nate liya sudu an sabilillah, untuk menghalangi jalan daripada orang-orang muslim. Jadi orang kafir oke sami berimpak, tapi untuk menghalangi dari jalan Allah. Menghalangi siapa? Orang-orang mukmin pada saat itu. Sampai sekarang juga banyak. Maka orang anu musin mah anu mutakin, tentu saja ketika dia berimpak harus fisabilillah, di jalan Allah. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Orang yang tidak mau berimpak, sedekah, apalagi zakat, itu artinya dia sedang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Orang yang bakhil, korek, Bu, kakek mengkene, sih, merege hese, itu sebenarnya dia sedang menjatuhkan dirinya ila tahlukah, dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya setiap dosa apapun ketika dilakukan berarti dia sedang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Maka dari itu kata Allah, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Jadi dengan impak itu kita sedang berbuat baik melalui hablum minan nas, sosial kemasyarakatan. Innallaha yuhibbul muhsinina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi muhsin itu orang-orang yang berbuat kebaikan, Bu. Tetapi landasanna teh isan teh anu tadi, Bu. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun, lamun urang teu tiasa ngabayangkeun Allah teh aya di payuneung ketika urang beribadah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah teh ningali ka urang. Tadi teh Bu, anu ayat pertama, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinuna ma'iya rabbi wa malakaya. Jika keyakinan itu utuh, kuat dalam diri seseorang, maka sekecil apapun kebaikan akan dia lakukan. Kenapa? Karena dia yakin ma'iya rabbi wa malakaya. Ibu, Abu Bakar As-Siddiq, kenapa disebut dengan Abu Bakar? Bakar itu senantiasa dia selalu bersegera, gitu dulu bakrun teh, bersegera melakukan kebaikan sekecil apapun yang dia lihat, yang dia dengar. Jadi Abu Bakar mah tara imut-imut heula. Ketika ada kebaikan terlihat langsung dilaksanakan.
benar langsung dilaksanakan. Tarang emut deui. Itulah kenapa Abu Bakar disebut dengan Abu Bakar. Ibu pami di masjid ninggal aya cangkang permen. Cangkang permen. Sebetulnya pada saat itu Allah telah menyediakan pahala bagi kita. Lamun ku urang dicandak asa cangkang permen teh, dicandak simpen kana wadah sampahna. Tapi upami urang kemudian gerentos kana hate karena ieu setan teh ngadodoho. Ahkeun we da sanes cangkang tilas abdi. Pirage cangkang permen. Ahkeun we dan teu aya nu beberes. Maka pahala yang sudah disediakan pada saat itu oleh Allah diambil dan diserahkan kepada orang yang mengambil cangkang permen eta. Tah Abu Bakar mah upami ningal kasaean kebaikan sekecil apapun akan dia lakukan. Itulah muttaqin, itulah muhsin. Ma'iya Rabbi wa malakaya wa hum bil akhirati hum yukinuna. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan ada balasannya, termasuk kejelekan ataupun kejahatan. Sangkieu Bu ya. Orang muhsin, karena orang muslim berlebih, karena keyakinan dia akan ma'iya Rabbi teh. Ketika dia berinfak, bersedekah, dalam pikiran nanate aya gerentos hate. Lamun infak sedekah teh sok sieun terlalu kecil. Sok sieun sakedik teuing. Eta orang muhsin mah. Kalau kita ketika infak sedekah punya pikiran sieun alit teuing bakal kumaha Bu? Bakal ageun masihan teh. Sieun sakadik teuing bakal kumaha? Bakal seueur. Itulah sifat muhsin. Bukan kita ketika infak sedekah teh ningali anu pangalitna. Kan sok dilis punya. Siapa yang mau infak sedekah? Pangagungna 200.000, 250, 100, 20.000. Iya bisa jeung si ibu nya 20. Ayah ibu nu kieu di dieu. Teu aya punya. Belum nincak kana muhsin, Bu. Kalau orang ketika berinfak sedekah teh cari-cari yang paling rendah. Harus bisa berlebih hari aya mah. Pangagungna 200.000 ya, abi mah 1 juta. Itulah sifat orang yang muhsin. Kenapa ini yakin? Ma'iya Rabbi wa malakai. Dan dia mempersembahkan segalanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 112, man aslama wajhahu lillahi, ente aya di dieu Bu. Man aslama wajhahu lillahi, siapa yang berserah diri atau menyerahkan dirinya sepenuhnya lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamina wa huwa muhsinun, dan dia berbuat kebaikan. Apa kata Allah? Falahu ajruhu inda rabbih. Jadi orang yang ketika berbuat kebaikan senantiasa perbuatannya itu tiada lain hanya karena Allah saja. Sanes hoyong kapuji ku batur, sanes hoyong disebat bager dan lain sebagainya sanes. Tapi benar-benar man aslama li wajhillah, benar-benar mirarian karidaan Allah, benar-benar menyerahkan segala apa yang dia lakukan itu lillah. Ini benar-benar lillah. Dan ini memang orang muhsin itu seperti itu. Tidak ada yang dia lakukan sekecil apapun selain harus lillah. Maka kata Allah, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Artinya bahwa sebesar apapun yang dilakukan oleh seseorang
meskipun orang itu orang Islam, orang mukmin, tetapi ketika dia melakukan nateh aya ria, aya sum'ah, hayong kapuji ku batur, hayong disebat bager, hayong disebat luar biasa. Ini sebagai mafhum mukhalafahnya, Bu. Maka dia tidak akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut surat Al-Baqarah ini, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Jadi orang yang muhsin ini bukan hanya mendapatkan ajrun pahala dari Allah saja, tetapi dia dalam hidupnya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan merasakan ketakutan, kekhawatiran, kesedihan yang berlebih. Kenapa, Bu? Ayat yang di awal ini, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Bagaimana orang yang yakin bahwa dalam hidupnya senantiasa dibersamai oleh yang maha segala-galanya, yang gagah perkasa, yang menguasai alam bumi ini. Bagaimana hidupnya akan takut, hidupnya akan penuh dengan kegelisahan, stres, depresi, tidak akan mungkin, Bu. Bagaimanapun seseorang itu, masalahnya datang ruwet sampai kanumpuk di ieu teh, Bu. Masalah datang silih berganti, cobaan, tantangan teh teu beres-beres. Tetapi ketika dia yakin ma'iya Rabbi wa malakaya, bahwa Allah senantiasa membersamaiku, bagaimana dia akan gelisah, bagaimana dia akan takut, bagaimana dia akan sedih dengan berkelanjutan kalau dia yakin Allah membersamainya. Luar biasa. Keyakinan ma'iya Rabbi ini luar biasa, Bu. Mana ada seorang muslim mutakin itu depresi, stres? Tidak ada. Mutakin muslim ini keyakinan kebersamaan dirinya bersama Allah kuat sekali. Makanya hidupnya dalam keadaan tenang. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini adalah janji Allah bagi siapa? Mutakin dan muslim. Yang terakhir, Bu, ya, karena hadis-hadis ini termasuk ayat ini yang ini telah disampaikan, tadi juga dibahas. Yang terakhir saja karena waktunya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surat Yunus ayat 26. Lilladzina, bagi orang-orang yang ahsanu, Bu, berbuat kebaikan. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Tadi ya sudah saya sampaikan. Kata Allah, al-husna, dia akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah. Apa pahala terbaik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan? Al-husna, surga. Jadi orang yang berbuat kebaikan, mutakin muslim, dia akan mendapatkan surga. Banyak ayat yang menunjukkan hal itu, Bu. Yakinlah dalam hati, sekecil apapun kebaikan itu, pahalanya surga. Ternyata bagi orang yang ahsanu, mutakin muslim, nanti di surga bukan hanya mendapatkan kenikmatan surganya saja, tetapi dia akan mendapatkan ziyadah. Luar biasa. Tambahan kenikmatan dari Allah. Apa itu? Melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika penduduk surga itu semuanya sudah masuk ke dalam surga, kemudian Allah berfirman kepada mereka, apakah kalian
kalian menginginkan tambahan dari kenikmatan surga ini? Jadi Allah bertanya kepada penduduk surga, apakah kalian menginginkan tambahan dari kenikmatan surga ini? Kemudian penduduk surga menjawab, ya Tuhan kami, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari azab neraka? Kemudian Allah membuka hijabnya, membuka tabirnya. Dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan melebihi kenikmatan ketika dia melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemudian Nabi membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Masuk surga itu sesuatu hal dambaan setiap insan. Kenikmatannya luar biasa, tidak akan pernah terbayang sedikit pun. Tapi nanti kita di surga ditambah oleh Allah dengan diberikan kenikmatan melihat wujud yang selama ini telah memberikan kenikmatan sampai puluhan tahun kita hidup di dunia ini, menciptakan alam dunia ini. Apakah ada dalam hati ingin bertemu, ingin melihat wujud yang menciptakan bumi ini, yang telah memberikan hidup kita, yang telah memberikan kenikmatan yang melebihi dari kebutuhan hidup kita? Apakah ada hati ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini hanya dapat dirasakan, dinikmati oleh muttaqina dan muslimina, orang-orang yang telah masuk surga, penghuni surga. Ibu, wajah Rasulullah, beliau itu adalah basyarun, yang secara basyar, secara ini anggota tubuh sama dengan kita. Para sahabat banyak menggambarkan dengan tubuh beliau, wajahnya digambarkan bagaimana matanya, halisnya, cara berjalannya, semuanya digambarkan. Apakah terbayang tidak keindahan, kemolekan tubuhnya atau wajahnya? Kabayang tuh? Tidak, Bu. Terkabayang meskipun sudah digambarkan. Ini Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah banyak menganugerahkan hidup kenikmatan diri kita. Sampai sekarang kebayang tidak akan pernah. Dan ketika kita bisa melihatnya, itu melebihi kenikmatan seseorang hidup di surga. Itulah nanti yang Allah berikan kepada orang-orang muttaqin dan muslim. Ini harus menjadi keyakinan dan dorongan semangat bagi kita agar sekecil apapun kebaikan dilakukan, sekecil apapun kejahatan, kejelekan tinggalkan. Untuk apa ini? Dalam rangka kita menginginkan nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Nabi saja, Bu, yang setiap hari tidak ada lidah kita keluar kata-kata tanpa ada kalimat Nabi Muhammad, apalagi Allah. Lisan kita sering menyebutnya, telinga kita sering mendengarnya, lidah kita senantiasa basah, Bu, dengan Allah dan Rasulnya teh. Lalu apakah kita tidak ada keinginan untuk bertemu dengan yang selama ini kita sebut namanya? Ini harus menjadi motivasi yang luar biasa. Bagaimana agar kita bisa melihat wajah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sekarang di sini
Ini adalah bagian dari upaya kita menjadi orang muttaqin dan muhsin. Dan mudah-mudahan kita berkumpul ini bukan hanya di sini saja ya Bu ya. Kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat Allah seperti melihat bulan purnama, tidak berdesak-desakan. Dan itulah kenikmatan yang sesungguhnya, berada di surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa disampaikan untuk saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hapunten abdi sanes ngawurukan Ibu ampun paralun eta mah sadayana oge kembali ka diri abdi nyalira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.